Selamat pagi teman-teman dan guru-guru sekalian. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini walaupun melalui daring, tapi biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sungguh mengucap syukur untuk hari ini karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan hari ini kami akan beribadah, kiranya Engkau memberkati supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dan saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita pujikan Yesus padamu ku berseru.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sungguh mengucap syukur karena hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba yang akan menyampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh menjadi lebih baik karena Engkau yang menuntun kami dalam kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku kelas 7, kelas 8, juga kelas 9, serta rekan-rekan guru semua, juga Bapak Ibu, wali murid, orang tua siswa yang mengikuti acara ibadah online pagi hari ini. Salam sehat. Kiranya kita semua penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan dan hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Jika saat kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan, berikan kami hikmat, pemahaman, pengertian akan setiap firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, sahabat kami yang setia, sahabat yang rela mati buat kami. Hanya Engkau lah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama. Amin. Mari anak-anakku, rekan-rekan juga Bapak Ibu orang tua siswa, kita akan membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai 17. Kita akan membacanya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Inilah pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Untuk bulan Oktober ini, pada tema besar bina iman kita adalah tentang persahabatan. Tentu anak-anakku masih ingat, di tanggal 1 Oktober, yaitu hari Kamis, kita dibawa untuk merenungkan arti sahabat. Di hari Jumatnya, pada tanggal 2 Oktober, saat ibadah online minggu lalu, Miss Valerie membawa kita merenungkan tentang filia, yaitu kasih persahabatan. Seninnya, tanggal 5 Oktober, kita diingatkan bahwa persahabatan itu butuh pengorbanan. Selasanya, tanggal 6 Oktober, kita dimotivasi bahwa persahabatan itu menembus batas-batas perbedaan. Bahkan hari Rabu di tanggal 7 Oktober, renungan bina iman kita mengatakan persahabatan itu adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Dan hari Kamis kemarin, kita kembali ditegaskan bahwa kita harus memiliki komunitas persahabatan yang baik, yang didasarkan kasih untuk saling berbagi. Dan hari ini kita diminta untuk apa? Mengupayakan persahabatan. Itu yang kita baca pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Khususnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, itulah penekanannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Anak-anakku, di sebuah situs internet, David Hunter, seorang pendeta Amerika, pernah menulis artikel berjudul 5 mitos dalam persahabatan. Salah satu mitos tersebut adalah bahwa persahabatan terjadi dengan begitu saja tanpa perlu diusahakan. Hunter sendiri berpendapat bahwa persahabatan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Sebaliknya, persahabatan membutuhkan sebuah upaya untuk membangunnya atau untuk menjalin persahabatan. Setiap orang harus
terus mengupayakan persahabatan dengan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Oleh karena itu kita harus berhenti untuk menjadi pasif dan berdiam diri. Kata Hunter, harus diupayakan persahabatan itu. Bagaimana? Kita setuju kan? Nah, di dalam surat Ibrani yang kita baca tadi di pasal yang ke-12 ayat 14 ditegaskan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kata kerja berusahalah yang digunakan adalah diokete dalam bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab, yang artinya burulah atau kejarlah. Artinya kedamaian tersebut tidak ditunggu-tunggu untuk datang begitu saja, melainkan diupayakan, bahkan dikejar sekuat tenaga. Tentunya usaha mengejar keselamatan bukan hal yang mudah. Kedamaian membutuhkan kerendahan hati, pengendalian emosi, ketepatan berbicara, bahkan kesediaan untuk menderita atau berkorban yang sudah pernah kita dengar beberapa hari yang lalu. Sungguh membutuhkan usaha yang keras bagi orang yang ingin menggapainya. Relasi yang penuh kedamaian itu jugalah yang perlu diupayakan atau diusahakan dalam persahabatan. Dalam kita bersahabat dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan teman-teman kita. Anak-anakku, rekan-rekan dan juga orang tua, seringkali kita tidak menganggap penting relasi persahabatan kita. Kita kurang giat mengupayakan dan membangun relasi persahabatan kita. Bahwa kita punya satu tujuan, relasi persahabatan itu harus selalu baik. Bahkan kalau bisa langgeng, orang bilang, selama-lamanya, tidak terpisahkan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Itulah yang harus kita upayakan hari ini. Kita cenderung membiarkan, menunggu, dan membangun relasi persahabatan kita. Bahkan kita cenderung, ya sudahlah, berjalan apa adanya seperti air mengalir. Padahal firman Tuhan hari ini katakan tidak, harus diupayakan. Ingat bahwa kedamaian dalam persahabatan perlu diperjuangkan, bahkan dikejar sekuat tenaga. Oleh karena itu kita perlu mengerahkan upaya sekuat tenaga, mengerahkan apapun kemampuan terbaik kita untuk meningkatkan kualitas persahabatan kita. Jangan sampai ada orang yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah gara-gara perilaku dan sikap kita. Atau dalam kata lain, kita harus boleh menjadi berkat buat orang lain, khususnya buat para sahabat-sahabat kita. Mari kita berjuang mengupayakan persahabatan. Mari kita terus jadikan persahabatan itu menjadi sarana untuk kita boleh mempermuliakan Tuhan. Saling memberkati, saling berbagi, saling menguatkan bila ada di antara kita yang lemah, saling menjenguk atau saling memperhatikan bila ada di antara kita yang dalam keadaan kesulitan ataupun kesusahan. Kita terus upayakan bila ada sahabat kita yang merasakan kegalauan, kegelisahan, biarlah kita boleh menjadi penghibur buat mereka, boleh menjadi jawaban buat apa yang mereka hendak kerjakan, yang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Menjadi seorang sahabat sejati dalam suka dan duka, menjadi seorang sahabat di dalam kasih persaudaraan yang ada di dalam Kristus. Saling berbagi, saling boleh menasihati, mengingatkan bila ada di antara kita dalam persahabatan kita ada yang salah. Biarlah kita terus berusaha untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan, mengupayakan persahabatan, tidak menciptakan permusuhan, tapi biarlah kita terus mengupayakan persahabatan. Satu musuh terlalu banyak buat kita. 1000 sahabat itu rasanya masih kurang. Mungkin itu yang seringkali kita dengar. Biarlah hari ini boleh menjadikan berkat buat kita, untuk kita mau bersahabat dengan siapapun, menembus batas perbedaan apapun, menembus batas silang pendapat atau ideologi yang berbeda mungkin. Tidak hanya buat orang-orang percaya atau sesama orang Kristen, tapi juga di lingkungan kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Justru dengan persahabatan kita boleh menjadi saksi yang hidup, jadi teladan yang baik buat mereka. Itulah renungan singkat pada pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, masih ingatkah kita dengan pujian, Yesus sahabatku, kau mati bagiku.
Kalau Tuhan Yesus saja menjadi sahabat kita, bahkan rela mati, bukankah kita juga harus melakukan seperti teladan Tuhan Yesus? Mari saat ini kita berdoa meminta Tuhan memampukan kita menjadi seorang sahabat yang baik, sahabat yang menjadi berkat, sahabat yang sejati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk renungan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami hidup sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kami membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kami. Biarlah kami boleh menjadi Tuhan, orang-orang yang mengupayakan persahabatan yang baik di dalam Tuhan. Mengupayakan persahabatan dengan dasar ketulusan hati, dengan kasih, untuk boleh saling berbagi, saling memperhatikan, dan saling peduli. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami dengan segala keterbatasan kami. Kami boleh meneladani Engkau yang rela mati sebagai sahabat kami, bahkan sampai di kayu salib. Engkau mati buat kami yang Kau sebut sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini menjadi awal buat kami untuk boleh mengupayakan persahabatan-persahabatan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semuanya, dan kami alasan segala seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus